Ya, sok jagoan menantang duel dengan Sylvester Matutina, begitu dilayani di telepon malah tidak diangkat dan ngacir. Ya, inilah Rismon Sianipar yang sok terlalu berani, sok bener sendiri. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain, gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Pak Rismon ya, saya disclaimer itu bahwa Pak Rismon dan Pak Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismon sebelumnya? Rismon, saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismon. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab. Ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga, ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Sentana TV ya. Oke, baik. Mikael ya. Mikael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya, langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya. Ini jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi dia mengatakan saya apa katanya? Tantangan begitu luar biasa ya, agak sedikit hominem bahwa mengatakan Abang Sil adalah penjilat dan juga komisaris Ruko, kuliah kampus Ruko ya. Juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di Relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar. Untuk Bung Fred, saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPUA juga ya, untuk hadir di podcast, namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. host Kojenudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Berkembang, terus mereka akan framing, mereka akan pengaruh relawan Anies yang lain. Orang relawan Anies tidak semuanya ikut mereka, hanya oknum. Saya paham relawan Anies banyak yang berpikir waras. Atau bagaimana? Kemarin mereka juga yang pergi demo di PIK, mereka juga yang pergi demo di UGM, mereka juga yang pergi Solo. Saya kenal sebagian besar. Makanya ada satu WA saya ancam-ancam. Ada ancaman, ada intimidasi juga. Ada yang bilang begini, bacot mulutmu, ku penjarakan kau. Saya bilang, saya calon pengacara juga, jangan Anda tes saya. Saya tantang Bareskrim. Ayo kita untuk satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk handpress tahun 1985. Oke, gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno Duaji. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lapor Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lapor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lapor Polri, dan itu hal yang besar. Mereka sendiri Punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu. Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu?
Barangnya semua, dokumen yang disita, berikut Tidak ada dengan kemarin. skripsi, berikut Ya. dengan ijazah, ditampilkan di Menurut depan. Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara, itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun. Bahkan ijazah yang ditampilkan pun, itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi. Hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi. Loh kok boleh? Ya itu Barreskrim pakai SIM fotokopi boleh. Nanti saya akan Saya mendapat kabar bahwa Rismond Sianipar tantang Kapolri. Ini orang manusia kebal ternyata. Dia menantang Kapolri, tetapi ketika Joko Widodo melaporkan mereka di Polda Metro Jaya, apa yang terjadi? Rismond lari kepada ketua mantan FPI yang sudah dibubarkan, ormas terlarang yang dibubarkan, untuk meminta hentikan penyelidikan. Si Habib Rizik meminta agar Kapolri menghentikan proses penyelidikan ijazah Joko Widodo. Ini kan orang penakut, orang takut, pecundang. Selain itu mereka juga minta Abraham Samad, untuk Abraham Samad berbicara, meminta Kapolri menghentikan penyelidikan atau laporan gugatannya Pak Joko Widodo. Emang lu siapa? Anda siapa? Jadi dengan enaknya Anda meminta Polri untuk menghentikan. Anda yang mendalilkan, maka Anda harus bertanggung jawab. Buktikan dong. Katanya lu nantang Kapolri, tapi ketika Jokowi lapor Anda mulai penakut, Anda mulai pecundang dan mau guling badan, mau bungkus badan, mau cari aman. Jadi Om Rismond, sebelum Anda nantang Kapolri, saya nantang Anda. Saya mau pertanyakan tentang ijazah S3 Anda tuh benar enggak? Kalau benar, baru lu nantang Pak Kapolri. Tapi kalau tidak benar, kenapa lu harus nantang Kapolri? Koreksi diri dulu. Jokowi sekarang skripsi gimana? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting, dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Setelah menuding ijazah Jokowi palsu, kini Rismond Sianipar menyiapkan materi untuk melaporkan skripsi Jokowi ke Barreskrim Polri. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Oh gratis, ayo. Karena gini Le, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online itu seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester, ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap, gitu. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu, kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, komputer saya, gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh. Pada bilang kalau minta gratis, biar saya carikan sponsor. Cobalah sadar kau, Rismond. Itu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya. Rismond Sianipar apa itu? Coba kau ngelamar itu. Kalau kau ahli forensik, coba kau ngelamar di Polsek. Mana tahu di Polsek itu ada pencuri motor atau handphone. Kau forensik lah itu. Sidik jarinya. Ya. Janganlah kau begitu terus. Ngabisin waktu, bos. Ilmu kau umur kau tuh gak seberapa lagi.